Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato berapi-api Gibran janjikan lapangan pekerjaan viral lagi. Nah, sampai netizen elus dada, dia kerjaannya dicari bapaknya. Nah, ini kembali lagi ya, viral pidato Gibran alias Fufafa ya di sosial media. Dimana dulu di saat debat Pilpres ya, dia dulu pernah menjanjikan yaitu hilirisasi dan pemerataan pembangunan yang bisa membuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. Dalam setiap janji kampanye politik itu selalu penciptaan lapangan kerja. Akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. Nah, sehingga netizen pun ya mengkaitkan tagar yang lagi viral saat ini yaitu tagar kabur aja dulu. Nah, tagar kabur aja dulu ini itu cerminan kegelisahan anak muda di Indonesia ya, dari gaji rendah hingga kesenjangan sosial dan juga peluang dan kesempatan kerja yang ada di Indonesia sekarang. Jadi ini benar-benar cukup miris sekali. Apalagi juga netizen mengkaitkan dengan kebijakan Prabowo melakukan efisiensi ternyata sangat berdampak ya. Banyak mahasiswa tidak mendapatkan beasiswa ya, apalagi UKT dan lain-lain. Karena begitu banyak kita menemukan berbagai keluhan warga negara Indonesia terkait sejumlah kebijakan baru, yaitu beberapa isu yang menjadi sorotan meliputi pemutusan hubungan kerja PHK ya. Nah, buat apa program makan bergizi gratis Prabowo ini jika kebijakan efisiensi ini berdampak kepada orang tuanya? Bapak, kita tahu bahwa efisiensi anggaran yang Bapak lakukan saat ini yaitu untuk menunjang agar program-program Bapak bisa berjalan dengan baik. Seperti makan gratis untuk anak-anak. Tapi sudahkah Bapak berpikir bahwa ketika pagi hari Bapak berhasil memberikan makanan gratis dan bergizi untuk anak-anak, tapi ketika mereka pulang ke rumah, mereka dapati orang tua mereka tidak bisa memberikan makan siang dan juga makan malam yang layak. Karena ternyata orang tua mereka harus di PHK, harus dirumahkan karena efisiensi yang telah Bapak lakukan. Lalu menurut Bapak, di mana letak yang Bapak bilang bahwa Bapak mencintai rakyat Bapak? Nah, banyak netizen dan masyarakat di sosial media yang mempertanyakan kembali janji-janji Prabowo maupun Gibran alias Fufafa yang dulu menjanjikan peluang kerja 19 juta itu, yang dulu menjanjikan pendidikan gratis, kesehatan gratis ya. Jadi mana? Apakah harus menunggu efisiensi dan berapa lama? Saudara, kesehatan nggak bayar, subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar, Gratis. kemudian kita akan kasih makan siang, kemudian saudara-saudara kita harus berani seperti negara lain. Angkutan di kota-kota besar kalau perlu subsidi 100%. Wah, udah banyak. Jadi saya setuju kita bisa tambah. We have to be more generous beasiswa. Ya, baik. Dan sekolah universitas negeri benar-benar harus kita bikin, kalau bisa semuanya nggak bayar. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Prabowo. Sebenarnya kita orang Papua tidak butuh makanan gratis. Yang kita butuhkan adalah pendidikan gratis. Karena banyak anak Papua yang punya kemampuan yang luar biasa, tapi kita kalah bersaing di dalam masalah finansial. Jadi kamu buktikan, kita tidak pernah hidup kelaparan. Ini, kita tidak ada uang, kita bisa bertahan hidup dengan kebun. Kita punya berkat-berkat yang luar biasa nih. Jadi kita tidak butuh makanan gratis, tapi pendidikan gratis. Dan kalau kita lihat di sosial media, ada dulu pendukung-pendukung daripada 02 atau kaum 58% yang merasa sangat menyesal sekali sudah memilih Prabowo Gibran ya. Ternyata tidak sesuai dengan fakta yang ada. Baik ya, coba kita dengar ya beberapa komentar dari netizen. Ini darurat banget sih. 600.000 lebih mahasiswa penerima KIPK terancam uang yang nggak cair dan putus kuliah. Mahasiswa baru 2025 juga terancam nggak bisa daftar KIPK. Belum lagi ancaman UKT yang semakin melonjak tinggi karena program efisiensi. Kita sama-sama paham dari awal Prabowo itu pengen bikin efisiensi sampai 300 triliun bahkan, mostly adalah untuk program makan bergizi gratis.
Awalnya gue respect sama program ini, niatnya baik. Tapi lama-lama jadi kayak skizo gitu loh. Prabowo jadi kayak Thanos, niatnya nyimbangin semesta, ujung-ujungnya malah membunuh setengah dari semesta. Satu, efisiensi kok ambil dari pendidikan. Ya, kurang lebih 30 triliun itu anggaran dipangkas dari Kemendikti-Saintek dan Kemendikdasmen. Dan ini sangat-sangat ngaco. Sebelum APBN kita tentang pendidikan itu dipangkas, itu aja pendidikan kita jauh dari berkualitas. Guru belum sejahtera, mahasiswa banyak yang putus kuliah, nggak bisa lanjut kuliah, sekolah belum merata. Ini lagi anggaran dipangkas ya makin-makin. Beredar foto dari presentasinya Kemendikti yang menjelaskan tentang dampak efisiensi ini berpengaruh sangat besar untuk alokasi pendidikan kita. Ratusan ribu orang itu terancam nggak bisa dapat bantuan UKT atau KPK. Dan mereka terancam putus kuliah. Maba 2025 juga nggak bisa dapat lagi KIPK. Belum lagi UKT yang akan semakin tinggi. Terus dosen-dosen yang lagi S3 di luar negeri pakai beasiswa pendidikan Indonesia terancam nggak bisa pulang karena uang pendidikannya nggak bisa cair. Dan beasiswa untuk mereka yang tinggal di 3T, daerah 3T dan juga orang asli Papua juga nggak bisa cair. Dan dikatakan ini akan membuat angka putus sekolah semakin besar. Ditambah akan membuat jenjang kemiskinan struktural itu semakin lebar, teman-teman. Ngeri banget, padahal dulu Pak Prabowo pernah janji kalau misal terpilih jadi presiden mau gratisin universitas. Dulu Pak Prabowo pernah nge-tweet katanya akan memprioritaskan pendidikan dibanding yang lainnya. Mana Pak janjinya? Jangan omong-omong. Nomor 2, efisiensi membuat banyak sekali orang di PHK. Pemerintah pembelaannya adalah yang kita potong itu belanja barang, bukan belanja pegawai. Yang mereka pura-pura nggak tahu atau mungkin pura-pura bodoh adalah belanja barang itu juga mencakup pembayaran untuk mereka yang honorer, mereka yang tenaga ahli, mereka yang non-ASN. Sehingga PHK marak dan juga masif itu wajar terjadi kalau begini. Ketiga pos-pos penting kayak PUPR itu akan sangat besar sekali dipangkasnya, padahal dia akan bikin jalan, jembatan, waduk, dan sebagainya. Kedua, misalnya BMKG, kita juga perlu prediksi bencana ini akan menurun, dan lain sebagainya. Tapi itu Kemhan sama Polri nggak dipangkas, Pak. Kenapa? Pak Prabowo takut ya, ada kudeta bersenjata di internal, makanya nggak berani ganggu mereka. Nah kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri apa, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Rasa nasionalisme kan nggak harus dibuktikan dengan betah hidup sengsara di negara sendiri kan Pak. Dan kenapa rame hashtag kabur aja dulu? Karena nggak munafik. Semua orang butuh hidup layak. Dan realitanya negara orang lebih bisa menjamin kehidupan layak kita dibanding negara sendiri. Negara orang lebih bisa menghargai kerja keras kita dibanding negara sendiri. Di negara orang juga lebih bisa menjamin kesetaraan hukum dibanding negara sendiri. Dan Anda tahu nggak sih Pak, faktor utama yang membuat banyak orang pindah ke luar negeri itu karena mereka capek. Bukan capek hidup di negara sendiri, bukan. Tapi capek melihat kebijakan-kebijakan yang secara tiba-tiba dibuat oleh pejabat-pejabat tolol. Dan jujur aja Pak, saya menilai Anda itu tidak pantas meragukan rasa nasionalisme orang lain. Anda itu lebih pantas introspeksi diri. Di mana rasa nasionalisme Anda kepada negara? Ketika Anda sudah jelas-jelas jadi pejabat, sudah jadi menteri, yang Anda lakukan hanya mempersulit hidup rakyat. Orang yang jelas-jelas mempersulit hidup rakyat sama sekali tidak berhak meragukan rasa nasionalisme orang lain. Kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Impactnya ke dalam kabinet. Tadi baru viral. Ada seorang pemuda tinggal di mana, New York, Michigan atau di Washington. Umur 33 tahun, dia udah berapa tahun di Amerika, jadi viral tuh. Dia bilang begini, saya tidak ingin mati di negeri yang tidak memberi saya harapan, makanya saya nggak mau pulang ke Indonesia. Pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Lihat, karena dianggap tidak ada harapan di sini. Lalu kita maki-maki dia tuh. Anda tidak punya patriotisme. Bagi dia, apa intinya patriotisme? Kalau indeks korupsi masih tinggi, apa itu patriotisme? Kalau kerukunan bernegara tidak ada, kita mau tagih pada milenial ini nggak bisa. Sekarang lebih viral mana? Keterangan yang dibuat oleh anak itu
dan upaya Bahlil untuk menyelinap dari kesulitan. Ini viral itu, orang nggak peduli lagi itu. Ya Bahlil betul, tidak mungkin Bahlil tidak tahu bahwa ada perintah presiden untuk mengefisienkan distribusi. Tapi problem Bahlil dia buat regulasi untuk memungkinkan distribusi dan lancar, tanpa dia buat regulasi mitigasi. Itu aja kekacauannya Bahlil, cuma di situ. Kan mestinya Bahlil mengerti bahwa ini nationwide. Problem distribusi itu pasti akan terjadi kekacauan. Maka mestinya dibuat dulu aturan mitigasi, baru dibuat regulasi. Sama seperti Amerika dulu nyerang Eropa perang. Gue baru aja baca artikel, ada sekitar 3.912 warga negara Indonesia, anak-anak muda ya, yang akhirnya berpindah ke warga negaraan. Ini data dari tahun 2023. Gila kan sih? Anak-anak muda yang harusnya jadi motor, jadi pelopor bangsa gitu ya, yang nantinya akan menjadi aktor utama dalam menjalankan misi Indonesia Emas 2045, malah berpindah ke warga negaraan. Ya ini sih impact dari ketidakbecusan pemerintah ya dalam memberikan kenyamanan, memberikan masa depan yang cerah untuk anak-anak bangsa. Ya gue gak bilang zamannya Pak Prabowo ya, karena kan Pak Prabowo baru mulai gitu ya. Tapi at least ya, pemerintahan Pak Prabowo harus aware sama ini gitu. Udah mulai dilihat nih, kenapa kok bisa ada sekitar ribuan gitu ya anak-anak muda Indonesia akhirnya berpindah ke warga negaraan. Ya walaupun kita sebagai warga negara ya tahu persis gitu ya, ini pasti karena ketidakstabilan ekonomi, nggak ada masa depan di pekerjaan, gaji kurang, pajak mulai dinaik-naikin, dan ditambah kurangnya pemerintah untuk fokus dalam mengapresiasi dan juga mencari nih potensi-potensi anak bangsa yang nantinya akan berinovasi gitu. Ujung-ujungnya untuk negara kita juga. Terus juga ini pastinya karena rasa frustasi dari anak-anak muda gitu, karena ya yang kita tahu ya begini-gini aja Indonesia, birokrasinya tuh bobrok, mau bikin apa-apa tuh susah, mahal, ada aja punglinya. Lu bayangin aja kan, ada orang mau cari duit, butuh administrasi dari negara, malah diduitin. Ya pokoknya kalau dari gue sih, kalau masih kayak gini terus pemerintah nggak ada perubahan, goodbye lah sama Indonesia Emas 2045. Lagi viral hashtag kabur aja dulu. Ya di Indo kerja serius gaji bercanda. Pembisnis juga kecewa. Mau jualan diminta kickback. Potongannya banyak. Nyogok ditangkap KPK. Buka pabrik ditutup preman. Makanya ayo, mumpung Kanada punya jalur visa ekspres dan Jepang juga penduduknya mulai menurun. Di sini nyaman sih jadi pejabat, jadi rakyat sengsara. Loh, UMR terendah di dunia kelima, tapi PPN-nya tertinggi di ASEAN. Ya, bayangin nanti yang pinter-pinter pindah, sisanya yang IQ-nya 78. Nah, sebelum kabur baca dulu buku ini. Judulnya Sejarah Revolusi Prancis. Nggak ngajak revolusi loh ya, cuma sekedar informasi. Di Prancis 1789, pajaknya tinggi, tapi dipakai bangsawan untuk pesta. Rakyat protes, dihajar tentara kerajaan, mau naik jabatan, harus keturunan bangsawan. Loh kok familiar? Ya bedanya di Prancis rakyatnya ngamuk, nyerbu raja, bangun sistem baru. Di sini ya kabur aja dulu. Iya. Kabur aja dulu, percuma lapor polisi. Apalagi nih yang kurang. Loh saya pengen bela negara, tapi takutnya negara gak bela saya. Di luar negeri tukang sampah aja banyak gajinya. Di sini mau jadi abdi negara harus punya ordal plus 300 juta. Oknum maksudnya. Enggak semua ngaku. Ya gimana mau nasionalis kalau perut lapar? Berobat susah, cari kerja susah, lapor polisi susah. Mau jadi apa masyarakatnya? Ya udahlah, saya kabur aja dulu. Saya mau kabur ke Mekah lewat goa yang lagi viral. Iya. Ingat ya, baca ini dulu, beli di Keranjang Kuning. Bahkan ya, sampai Anies Baswedan pun ikut buka suara tentang tagar kabur aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini banyak yang tanya, bagaimana cara tetap mencintai Indonesia? Bahkan ada yang ragu, memangnya masih relevan? Jadi buat teman-teman semua, cinta Indonesia itu bukan sekedar bangga saat negara sedang baik-baik saja. Justru cinta itu diuji ketika negara sedang menghadapi banyak tantangan, sedang butuh perubahan. Tapi amat wajar jika terkadang kita merasa lelah. Perjuangan tanpa istirahat itu bisa terasa berat. Ini seperti bertepuk sebelah tangan.
Sudah berusaha untuk mencintai tapi rasanya seperti tidak ada balasan. Maka gak apa-apa ambil berhenti sejenak. Bukan berarti menyerah ya. Justru dengan memberi napas untuk diri sendiri, kita bisa kembali dengan energi yang lebih baik. Apalagi cinta Indonesia memang butuh kesabaran, butuh ketabahan. Seperti generasi 1908, 1928, sebagian dari mereka tidak sempat, tidak pernah melihat Indonesia merdeka. Tapi mereka tetap bergerak maju, meski dianggap pada masa itu mimpi tinggi, mimpi di siang bolong. Dan perjuangan mereka itu seperti maraton dan estafet yang dijadikan satu. Bergantian tapi tetap melangkah ke depan. Dan saya ingin sampaikan di sini, cinta Indonesia itu tidak ada hubungannya dengan lokasi tempat tinggal. Banyak tokoh-tokoh bangsa kita yang dulu lama hidup di luar negeri, tapi tetap kontribusi buat Indonesia. Jadi nasionalisme itu bukan soal di mana kita tinggal, tapi bagaimana kita tetap memberi manfaat bagi negeri ini sekecil apapun. Jadi bagi yang memutuskan keluar negeri untuk alasan kebutuhan diri, untuk alasan keluarga, itu sah saja. Hanya saja kita tahu tidak semua punya kesempatan untuk keluar negeri. Bagi yang berkesempatan keluar, oke, gunakan kesempatannya sebaik-baiknya. Tetap usahakan berkontribusi untuk Indonesia dari manapun juga tinggal atau berada. Dan bagi yang ada di Indonesia, yuk mari kita saling dukung, saling jaga satu sama lain, karena apapun tantangannya, kita hadapin bersama. Semoga Allah SWT memberi kita kekuatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Yorga, kabur aja dulu untuk bekerja di luar negeri, apakah memang salah satu cara bertahan hidup saat ini? Ya, jawabannya ya dan tidak ya Mbak ya. Tidaknya dulu adalah jangan sampai kita latah. Wah, di luar negeri enak, tapi tanpa persiapan apa-apa. Dan di sana tadi misalkan mohon maaf jadinya menjadi paspornya ilegal gitu ya, atau kerjanya kasar gitu ya, tidak ada upah yang pasti hanya karena biar kabur aja dulu gitu. Menurut saya itu kita harus hati-hati dengan yang seperti itu. Waktu saya di Inggris Mbak, saya bertemu dengan beberapa rekan buruh tani seperti itu ya, yang mereka membayar di sini agennya mungkin keluar 50-60 juta. Saya ngobrol dengan mereka, kerja di sana 2 minggu 1 bulan selesai. Di sana tuh maksudnya? Di Inggris. Buruh tani orang Indonesia? Ya, buruh tani ada kesempatan kerja di perkebunan, sempat viral waktu itu, ternyata sampai sini betul sempat bekerja, tapi kontraknya tidak panjang. Kan terbayang sudah syukuran di daerah di kampungnya, sudah keluar uang gitu ya, untuk bisa keluar negeri, ternyata di sini pekerjaannya tidak stabil. Akhirnya dia mencari pekerjaan serambutan di London. Itu kan berat Mbak. Jadi memang harus sangat hati-hati untuk mencari kesempatan di luar negeri ini, harus betul-betul dilihat kemampuan kita. Itu jawaban saya untuk yang tidak. Tapi jawaban saya untuk yang ya, karena kita harus mengakui ya ada bagian dari Anda setuju juga ya? Juga. Boleh aja nih kabur Boleh aja saja, dulu, kabur dilihat sebagai sesuatu yang positif. Positif. Nah, kita akan lihat kenapa positifnya Mbak. Karena memang ada sebagian kita menyebutnya knowledge worker atau high skill worker atau pekerja berketerampilan tinggi yang memang punya kapasitas untuk berkarya di luar negeri. Tapi itu kan disebut kemudian brain drain, bahwa anak-anak yang punya skill tinggi, punya inovasi, merasa tidak dihargai, ya udah kabur aja dulu. Saya termasuk orang yang belum sepakat dengan konsep brain drain untuk Indonesia, Mbak. Mungkin 20 tahun, 30 tahun lagi relevan. Ketika sudah banyak diaspora kita mengirimkan gitu ya, jutaan gitu ya, sehingga kita manggil mereka, ayo segera pulang. Tapi hari ini Mbak, proporsi diaspora Indonesia dibandingkan China, Taiwan, India sangat kecil Mbak.